selamat pagi juga Bu Lam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi mohon izin Bu Susi ya, saya akan melakukan tugas atau rangkaian dari supervisi akademik, di mana kita ketahui bersama bahwa supervisi akademik ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri kita sebagai guru dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Jadi salah satu rangkaiannya itu ada praobservasi seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi praobservasi itu sendiri bertujuan untuk mengukur kesiapan Bu Susi sebagai guru yang akan saya observasi dalam proses mengajarnya. Mohon izin Bu Susi ya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan praobservasi ini. Baik Bu, untuk yang pertama saya akan menanyakan tujuan pembelajaran Ibu nanti untuk proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa ya? Ya, tujuannya adalah yang pertama memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua nanti diharapkan peserta didiknya dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan posisi titik terhadap sumbu Y dan posisi titik terhadap sumbu E. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama itu memahami posisi titik sumbu X dan sumbu Y Bu ya. Lalu yang kedua, murid dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait sistem koordinat kartesius seperti itu. Baik, selanjutnya nih Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk area pengembangannya, yaitu saya mengharapkan dalam pembelajarannya nanti itu adalah pembelajaran yang interaktif, di mana kita supaya dapat mengetahui bagaimana kemampuan anak-anak, bagaimana sikap anak-anak dalam belajar, serta dapat mengetahui bagaimana keterampilan anak-anak tersebut. Oke, jadi ada 3 area pengembangan, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya Bu ya. Oke, lalu strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan, yang sudah Ibu siapkan ini seperti apa Bu? Ya, untuk strategi pembelajarannya yang jelas saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian metodenya itu adalah diskusi, kelompok, dan tanya jawab. Kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL, problem based learning. Baik, jadi Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik Bu ya. Oke, lalu mungkin Ibu akan menggunakan alat atau media seperti apa nanti? Iya, kalau media yang saya gunakan yang jelas saya ada PPT-nya. Kemudian yang kedua ada LKPD nanti yang akan dibagikan pada saat pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga menggunakan kuisis. Untuk alatnya anak-anak kita suruh untuk membawa HP juga. Oh baik, jadi anak-anak menggunakan HP Bu ya. Oke, jadi ada TPACK-nya juga di situ Bu ya. Lalu kira-kira kapan rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, untuk rencananya itu nanti hari Kamis ini ya. Hari Kamis. Tanggal 24 kalau tidak salah itu di kelas 8B, jamnya jam 9.20 sampai dengan selesai. Oke, jadi nanti Ibu mengambil kelas 8B di hari Kamis tanggal 24 itu Ibu ya. Oke, jadi mohon izin Ibu, nanti di hari Kamis itu saya akan masuk melihat atau mengobservasi Ibu mengajar ya Bu ya. Dan setelah itu juga kita akan melaksanakan diskusi atau pelaksanaan pasca observasi Bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu Susi ya. Sampai ketemu lagi nanti. Selamat pagi. Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Kita tolong Anissa untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan
kemudian ini ada rumah, nanti ada bacaannya di slide selanjutnya. Kalian perhatikan dulu, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Oke, kita perhatikan slide selanjutnya. Iwan dan Udin berangkat bersama-sama dari sekolah untuk menuju rumah Bu Badriah. Nah, berarti ternyata orangnya ini tadi siapa saja? Iwan
Yang saya hormati Ibu Ulam Ayunda selaku calon guru penerang angkatan 11, yang saya hormati Ibu Susi selaku guru atau rekan sejawat yang di observer pada kegiatan PGP dalam melakukan coaching supervisi klinis ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa di hari yang cukup cerah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalunya kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, bahwa pada hari ini ada beberapa target diskusi saya, namun untuk kali ini lebih kita fokuskan ke supervisi klinis dulu ya, yang mana kemarin videonya sudah saya sempat tonton sekilas. Ibu Ulam bersama Ibu Susi melakukan kegiatan pra-observasi. Oke, izin saya ingin bertanya dulu kepada Bu Susi, apa yang Ibu siapkan untuk melaksanakan kegiatan di observasi tersebut? Yang kemarin dilakukan. Apa aja Yang jelas kan saya sudah tahu jadwal kapan dilaksanakannya observasi. Terus yang kedua saya membuat RPP, di mana RPP itu di dalamnya kan pasti ada metode apa yang akan saya lakukan, apa saja yang saya persiapkan, alat dan bahan apa saja yang saya butuhkan. Gitu. Perasaan Ibu diobservasi sama teman sekelas? Kalau ditanya perasaan jujur ya, karena saya gimana ya? Ya jelas butuh persiapan yang luar biasa karena saya tidak terbiasa untuk di video. Jadi bisa dikatakan grogi. Iya. Grogi karena ada video. Bukan sejawat. Belum pernah atau gimana Bu? Enggak, sudah sering sih. Tapi tetap grogi Iya, masih ada. ada. Masih ada. Kemudian Ibu kemarin menghabiskan durasi berapa jam pelajaran? Lebih dari waktunya. 2 JP kan waktunya. 2 JP 40 menit ya. Ternyata lebih. Oke. Terus apa yang ingin Ibu capai saat itu? Saat observasi yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan? Yang jelas ingin meningkatkan pengetahuan anak-anak dalam belajar. Kemudian yang kedua ingin melihat bagaimana sikap dan perilaku anak-anak. Itu dari sisi anak-anak, kalau dari sisi Ibu sebagai guru? Ya, kalau saya sendiri ya inginnya dan maunya ingin meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan itu supaya aktif, anak-anak semuanya itu bisa aktif dalam belajar. Oke, baik. Itu kegiatan ya. Sekarang ini kita akan memasuki di pasca, karena saat kemarin observasi itu selama berlangsung, tentu selaku observer ada beberapa catatan yang belum saya ketahui. Maka maksud dan tujuan saya datang ke sini untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh CGP sebagai bentuk aksi nyata modul 3.2 2.3 seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasannya ketika Ibu menjadi sasaran guru yang diobservasi, bukan serta-merta untuk mencari kesalahan, bukan serta-merta untuk menilai bahwa yang observer ini adalah lebih baik cara mengajarnya, tidak, tapi kita untuk melakukan refleksi bersama kira-kira yang mana yang perlu ditimbangkan. Jadi harapannya tidak ada perasaan yang kok saya yang diobservasi dari sekian banyak guru. Banyak kan di sini kan tujuannya ke Bu Susi. Iya, bisa diceritakan Bu Ulam kenapa tujuannya ke Bu Susi. Sebenarnya ya lebih prepare dan lebih enak untuk diajak komunikasi karena memang sering juga melakukan komunikasi bersama, apalagi kalau urusan anak-anak sering bertanya juga, saya yang sering bertanya juga sama beliau, jadi sasarannya ya beliau. Dengan kata lain dapat saya katakan guru lain sulit untuk diajak komunikasi? Tidak, tapi untuk lebih siapnya karena tidak semua guru siap. Oke, ya seperti itu ya. Maka silakan untuk melakukan perbincangan pasca observasi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bu Sunaria selaku pengajar praktik, dan selamat pagi Bu Susi. Ya, pagi Bu.
Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi apa saja jalannya proses pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin ya, yang sudah Ibu Susi lakukan kemarin, untuk menentukan rencana tindak lanjut atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan nanti di kemudian hari. Baik Bu Susi, sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, tadi juga sudah ditanyakan perasaannya sama Bu Sunaria ya Bu Susi ya. Nah, jadi saya langsung saja, menurut Ibu ini apa saja yang sudah baik dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Hal baik yang menurut saya yang sudah saya lakukan itu adalah yang pertama, saya dapat melakukan pembelajaran secara runtun sesuai dengan RPP yang saya buat. Terus kemudian yang kedua, dalam pembelajaran itu memang dilakukan secara berkelompok. Dan yang ketiga, sebagian besar dari siswa di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu adalah aktif. Oke, jadi menurut Ibu, Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai tahapan yang memang Ya. Ibu siapkan ya, dan Betul. juga Ibu melihat bahwa sebagian besar siswa sudah aktif. Nah, Oke, baik. Selanjutnya nih Bu Susi, kalau misalnya ada penilaian dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Bu Susi kemarin itu berada di angka berapa? 0 sampai 10 ya? Iya. 90. Oke, di 9 ya. Ya. Oke, berarti Bu Susi sudah merasa puas ya, dia Tapi ya tetap harus diperbaiki ya. Oke, baik kalau begitu. Apakah menurut Ibu ada yang perlu ditingkatkan lagi? Angka satunya supaya capai 10 misalnya? Kalau ditingkatkan lagi sih, ya memang harus kalau bisa ya, karena di situ saya inginnya itu pembelajaran yang saya lakukan itu seluruh siswa itu aktif. Oke. Itu kemarin kan ada beberapa yang masih terlihat ya, tapi yang harapannya ke depannya seluruh siswa itu dapat aktif dalam belajar. Oke, jadi di sini di keaktifan siswa ya, yang Ya. perlu dioptimalkan lagi di Sama pembelajaran. satu lagi, dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Manajemen Ya, waktu biar betul. sesuai dengan apa yang dituliskan 2JP sudah selesai Ya. seperti itu ya. Baik, lanjut. Apa rencana Ibu ke depan terkait pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid-murid yang beragam? Rencananya saya melaksanakan ini pembelajaran diferensiasi. Ya, Oke. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk mengcover Ya. hal tersebut. Terus rencananya kapan akan dilaksanakan, Bu? proses pembelajaran selanjutnya. Oke, sesegera mungkin Bu Ya, ya. betul. Baik. Nah, terkait komitmen Ibu, komitmen Ibu terkait proses pembelajaran nanti seperti apa? Ya, komitmen di sini saya punya 2 komitmen yang harus saya laksanakan. Itu saya dapat menyelesaikan pembelajaran yang saya rencanakan yang diferensiasi itu sesuai dengan waktunya. Kemudian yang kedua, dapat mencapai target yang memang saya harapkan. Oke, baik. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya, jadi nanti Ibu akan mempersiapkan dan memperbaiki proses pembelajaran sesegera mungkin Ya. di pembelajaran berikutnya, dan memiliki komitmen untuk melakukan hal tersebut. Baik ya Ibu Susi, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang menjadi concern Ibu bisa terlaksana dengan baik. Dari mana Bu? Itu apa? Ada yang kurang? Kurang. Jadi pengembangan area yang dicapai tadi adalah Kognitif. tadi diferensiasi itu. Ya, Membuat ya, pengen, diferensiasi. pengen melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Itu masuk ke RTL ya? Ya, RTL-nya. Terus apa yang dilakukan? Nah, ini saya masih dalam belajar ini karena saya sendiri juga belum seberapa paham bagaimana penerapan diferensiasi itu sendiri di dalam kelas. Setahu saya ya ada konten gitu kan, terus ada proses, ada produk. Sebelum ini, apakah Ibu pernah mendengar kata diferensiasi itu sendiri? Kalau mendengarnya Sering. sih. Sering. Untuk pengetahuan lebih lanjut selain 3 strategi tadi? Untuk penerapan di kelasnya yang belum. Belum. Maksud saya tuh pengennya tuh ada contoh. Satu guru memberikan contoh bagaimana pembelajaran diferensiasi di kelas gitu loh. Jadi bisa mengambil oh ternyata seperti ini pembelajaran diferensiasinya gitu. Kalau konten yang Ibu tahu Bu, misalnya strategi pembelajaran diferensiasi yang kontennya Ibu yang Ibu pahami bagaimana? Kalau yang konten tuh ya
kayak sejenis kita menjelaskan gitu. Kalau proses? Gimana? Ya, nggak apa-apa, berdasarkan kegiatan pengalamanmu saja. kegiatan yang dilakukan anak-anak. Contohnya? Belum. Belum. Oke, kalau produk? Hasil yang dilakukan anak-anak itu setiap anak itu kan berbeda Hasil akhir, karakternya. Ada mungkin ada yang produk, misalnya kalau dari pernah saya melakukan ada hasil produknya itu pakai dijelaskan di kertas karton, ada yang pakai video gitu. Baik. Nah, terkait dengan Ibu Ulang sendiri di modul 2 itu kan sudah ada sebelum KSE ya. Itu ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ditambah lagi dengan KSE, ada juga ikut jalannya diferensiasi. Kalau saya lihat berarti ada 2 kali sebenarnya kan. Boleh Ibu ceritakan pengalaman Ibu kepada Ibu Susi bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu? Kalau dari praktek yang disupervisi sama Bu PP kemarin, jadi itu awalnya kita menyiapkan konten itu bermacam-macam sesuai dengan karakteristik anak-anak. Bisa ada dari buku, bisa dari sosial media, atau bisa poster. Kita siapkan saja, nanti terserah mereka memilih yang mana. Terus pada saat pembelajaran itu kemarin saya praktek IPA, praktek alat listrik. Jadi di situ saya siapkan kit yang manual, terus juga laptop, ada HP juga. Ternyata anak-anak ada yang memilih dua-duanya. Dalam satu kelompok itu ada yang pakai dua-duanya, ada yang pakai hanya kit saja. Ternyata mereka lebih senang kit saja. Terus ada yang pakai laptop saja gitu. Jadi menyesuaikan kembali mereka nanti memilihnya yang mana, dan hasilnya seperti yang Bu Susi bilang tadi, mereka memilih presentasi yang mereka lakukan, atau ya ada yang tugas video, ada yang hanya bikin laporan sederhana, betul seperti yang Bu bilang tadi. Jadi produk akhirnya itu berbeda-beda. Di mana Bu Susi dapat gambaran? Iya, dapat gambaran. Tapi kayaknya kedepannya saya pengen lihat deh. Walaupun Walaupun secara umum mungkin saya sudah melakukan, cuman saya masih bingung gimana, mungkin seperti itu. Bagaimana ada pepatah mengatakan apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lakukan saya pahami. Maka agar dapat memahami maka lakukanlah. Seperti itu. Kemudian Bu Ulang, mungkin boleh berbagi dari ketiga strategi pembelajaran diferensiasi ini, apakah ketiga-tiganya wajib ada dalam satu pembelajaran atau boleh salah satu saja? Boleh sih, boleh salah satu saja. Nggak mesti harus tiga-tiganya langsung dalam satu sesi pembelajaran. Nggak boleh, maksudnya Boleh gini, satu aja, boleh dua aja gitu ya, Bu. ya, maksudnya satu aja dua aja atau tidak aja itu maksudnya gini, dalam satu pembelajaran diferensiasi Ibu mau fokus misalnya yang ke kontennya aja, monggo, ke prosesnya aja. Proses dalam pembagian kelompok juga proses tuh, mau individu mau kelompok juga proses. Mau ke produknya aja juga boleh, jadi nggak harus tiga-tiganya, memilih salah satu saja yang mana memungkinkan itu terjadi, yang jelas tidak memberatkan kepada guru tersebut, dengan menggunakan aset kekuatan. Sudah membahas tentang aset kan? Seperti itu Bu Susi ya? Iya. Baik, saya rasa untuk dialog pasca observasi pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Susi dan Bu Ulang atas kerjasamanya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan, dan salam dan bahagia serta sehat selalu. Amin, terima kasih Bu.